Yo, asal kembali lagi di Oi Channel. Salam Rayu. Yo, pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu video tentang menceritakan hal-hal yang lagi hype sekarang, terus diskusi-diskusi santai dalam segmen rasan-rasan serius. Di video ini saya nggak sendirian. Oi Channel sekarang kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seperti kalian lihat, siapa? Bos Yakuza, Mas Indra. Selamat datang. Salam Rayu, social distancing guys, nggak boleh bersentuhan. Buat kalian yang baru datang, saya ucapin terima kasih. Salam Rayu, selamat datang. Terus buat kalian yang udah mensupport sampai sekarang, saya yang baru 21. Saya ucapkan terima kasih juga sudah selalu nonton video ini. Oke, apa sih rasan-rasan series ini? Rasan-rasan series ini adalah konten yang kami buat untuk membahas suatu hal yang lagi hype, suatu hal yang meresahkan, suatu hal yang apa ya, bisa dikatakan pokoknya berkesinambungan dengan kehidupan kita, ada di balik-balik kehidupan kita. Nah, rasan serius ini itu bisa juga membahas tentang dari mulai seni, budaya, terus agama, apalagi mas, banyak nih, hobi, terus banyak lah pokoknya, dari sosial budaya, sosial agama, sosial nasionalis, sosio distancing juga masuk ya. Pokoknya banyak sekali yang kita akan bahas. Nah, ada tata caranya mas di sini. Untuk video di segmen rasa-rasa serius ini, kita akan ditemani oleh sebuah dupa. Dupa ini adalah waktu yang kita gunakan untuk lamanya video. Ya, lamanya video guys. Lamanya video. Dupa ini adalah yang kita gunakan untuk lamanya mengatur waktu. Jadi sebagai timernya. Setelah dupa ini habis, atau dupa ini nggak sedikit, dan video itu akan selesai. Dan perbincangan kita akan selesai dulu. Tapi tenang aja, kalian nggak usah takut. Kita punya banyak dupa di sini. Kita punya banyak dupa di sini. Jadi kita bisa bahas tentang lebih banyak. Daripada kita lama-lama, kita langsung nyalain apa namanya dupanya. Dan kita lanjut ke videonya. Masuk ke video. Nah, nyalain dupa itu harus kayak gitu guys. Ya. Dibiarin sampai apinya pada sendiri. Dia akan membuat parah. Anjay. Ini sebenarnya nggak ada maksud apa ya. Kita nggak berhubungan dengan hal gaib, kita nggak berhubungan dengan hal itu. Kenapa kita terdepan? Karena dia lambang perdamaian. Ya, di video ini kita bisa rokokan, bisa makan, ini santai ya, bisa minum teh. Nggak diunjuk. Oke, kita masuk aja ke perbincangan sekali ini. Saya turun sama tentang apa sih berita-berita yang lagi hype sekarang. Ya, lebih tepatnya kita bahas tentang corona dulu ya. Apa sih corona itu? Saya nggak tahu sebenarnya corona itu. Saya tahunya cuma penyakit virus. Tapi menurut saya, hal yang dilakukan orang-orang saat corona ini seharusnya apa? Seharusnya tetap tenang. Kenapa? Bukankah itu adalah virus yang apa namanya sangat mematikan, sangat mengerikan? Kok harus tetap tenang? Kalau kita lihat dari sejarah, semua flu itu corona. Semua flu itu corona. Ya. Jadi tetap tenang aja. Harus tetap tenang. Kita ikhtiar. Ikhtiar yang paling penting. Itu salah satu cara. Tapi kan gini, yang sebenarnya kenapa Kang Men kok bilang tetap tenang? Emangnya masyarakat kita itu nggak tenang? Kalau kita lihat dari media sosial, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, semua apa ya ditampilkan selalu kekacauan. Nah, orang yang jumlah orang meninggal bertambah, orang yang apa namanya PDP tambah, tambah. Ya itu memang ada, itu fakta memang ada. Tapi
alangkah lebih baik bagian lainnya membahas bagaimana cara untuk mencegah ini masuk dengan tidak terlalu heboh. Ini satu ketenangan bagaimana masyarakat menghadapi pagebluk saat ini, pagebluk atau bencana ya saat ini. Terus tenang. Jadi kita tetap ikhtiar, waspada, dan enggak kesehatan secara berlebihan. Jadi seharusnya masyarakat kita itu harus tetap tenang. Terus untuk berita-berita di internet dan lain-lain itu seharusnya dibuat untuk pencegahannya, lebih ke pencegahannya ya, daripada atau edukasi gitu ya, daripada berita-berita tentang kematian dan lain-lain. Ya, berita-berita tentang data-data kematian, data-data UTP dan PDP memang harus dijelaskan. Tapi harus diimbangi dengan sekiranya apa yang bisa dilakukan masyarakat. Saya setuju teman-teman. Sekarang ini lagi marak-maraknya jadi tadi virus corona COVID-19 itu ya. Karena saya juga melihat di siaran nasional TV, bahkan sekarang TV-TV yang sekarang sinetron atau video-video film-film ya, film-film naga terbang itu juga menyiarkan tentang apa sisi buruk dari corona ini. Jadi saya hanya belum melihat tentang saran edukasi atau apa tentang corona ini gitu. Jadi ya mungkin saran saya bagi ya yang berwenang itu tambahin lah edukasi tentang pencegahan corona ini. Terus seperti pembuatan pembuatan hand sanitizer, masker, terus apa namanya wedang-wedangan biar kita tetap sehat, olahraga. Apa sih yang kita lakukan di rumah nanti gitu ya? Tolong aja, tolong. Tapi gini mas, tapi kan nggak semua juga ya. Tapi kan nggak semua. Kan banyak kan mas. Juga semua himbauan di jalan, untuk kita itu stay at home. Nah, social distancing, sosial apa? Itulah pokoknya. Jaga jarak nih, kita ini jaga jarak. Padahal kan LDR gak enak. Jujur saja. Gimana sih tanggapan sampean tentang social distancing, tentang stay at home? Gimana? Mungkin itu sesuatu yang bisa dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan. Kemarin saya juga ditanya sama Mas Rivi, salah satu penulis di Surabaya. Hal yang sama juga ditanyakan. Menurut saya, ya nggak apa-apa di rumah. Bila hal individu itu bisa melakukannya, hanya bisa dilakukan itu ada di rumah, ya sudah di rumah. Tapi bila ada individu yang mungkin bisa berbuat lebih, yo, ojo nak omat tau. Surabaya ini kan ngono. Ojo nak omat tau, lakon iso lapo-lapo. Contoh hal termudah adalah yang kemarin kita lakukan, jamu. Apalah yang bisa itu membuat badan itu menjadi sedikit lebih sehat, terjaga gitu ya. Karena kalau kalian tahu, kalian bisa cek video sebelumnya. Kita membuat wedang gaprak namanya di Bang Cokro. Jadi kita bikin dari siang sampai malam, ya jam-jam 6-an baru kita bagiin habis maghrib kita bagiin. Nah itu juga salah satu cara kita untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, tapi yang dipermasalahkan adalah sekarang akan ada namanya PSBB atau pokoknya pembatasan wilayah sosial berskala besar, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini kan juga berdampak bagi masyarakat. Ini udah semi lockdown, iya nggak sih? Jadi bilang seperti itu nggak? Nah, kalau udah masuk ke lockdown ini kan misalnya ya, lockdown atau karantina wilayah gitu ya, orang-orang sabar bro. Video nih. Lanjut. Jadi yang udah lockdown dengan karantina wilayah gitu kan kasihan dengan
orang-orang yang kerjanya di luar kota, orang-orang yang misalnya memang harus bepergian itu kan dibatasi. Nah, gimana itu? Sebenarnya PSBB dengan lockdown itu berbeda. Oh, berbeda. Ya, lockdown kan semua dihentikan secara total. Tapi lah PSBB itu pembatasan, bukan pembatasan. Kita tidak berkepentingan. Baik dan bukan ya keluar rumah. Nah, hal yang tidak berkepentingan seperti apa yang dianjurkan tidak keluar rumah? Contohnya, Ya itu tidak ada yang tidak penting. Semua penting. tidak ada yang tidak penting, teman. Jadi semua yang dilakukan itu penting. Jadi gimana kita mau menanggapi ini seharusnya gitu, Mas? Kalau semuanya tidak ada yang tidak penting, terus ya apa yang kita lakukan gitu kan? Sebenarnya saya kurang tahu tentang PSBB. Apakah kayaknya lebih berbahaya juga selain COVID juga tentang perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat. Tentang orang yang gajinya harian, buruh harian, terus diberhentikan. Nah, setelah ini dirumahkan, saya belum tahu apa ganti dari orang-orang itu secara ekonomi atau secara pangan. Oh, Saya juga oke. belum tahu. Ya sih, juga sedikit bingung juga, kita kurang sosialisasi terhadap itu. Bukan kita yang kurang sosialisasi, tapi kita kurang mendapat sosialisasi tentang itu. Walaupun di internet sudah banyak tersebar, di akun-akun media sosial yang lain juga banyak tersebar, cuman kita kurang paham dengan itu. Akhirnya ya ini yang terjadi. Kita harus sadari yang terjadi di masyarakat kita seperti ini, kurang sosialisasi, sehingga ya kita lakukan apa ada yang seperti kehidupan nyata. Contohnya kita disuruh stay at home gitu ya, tapi masih banyak orang-orang yang malah bekerja di luar, pengumpul tebu, terus pengumpul degan, warung-warung masih buka, orang-orang pada kumpul. Nah itu sebenarnya apa sih, Mas, yang membuat orang-orang itu masih kekeh untuk keluar rumah, terlepas dari tidak ada yang tidak penting ya? Itu apa? Lalu dirumahkan, apakah dapat menjaga kestabilan pangan mereka? Apa setelah lockdown terus mereka bisa makan dengan layak setiap harinya? Apa perekonomian selama seminggu uang yang mereka simpan apa cukup? Sedangkan ini sudah hampir 1 bulan. 2 bulan lebih, Bro. Dari kasus awal. Seharusnya apa sih yang apa ya gini ya? Dulu kita pernah bertemu. Nah, tadi yang dilakukan adalah mengapa edukasi tentang masyarakat, pada masyarakat, terus habis itu yang kita lakukan kalau nggak ada kepentingan, walaupun semuanya itu penting, itu ya jangan keluar gitu ya. Tapi gimana lagi gitu? Ya mungkin Mas punya tanggapan, bukan tanggapan atau saran, pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi melakukan stay at home, terus lagi mempercayai konspirasi tentang COVID, mempercayai konspirasi tentang COVID. Nah mungkin Mas punya saran, tanggapan atau pesan lah, apa sih teman-teman? Ya kalau yang bisa dilakukan seseorang hanya stay di rumah, ya apa juga. Asal jangan menimbun terlalu berlebihan, terutama pangan, beras, gula, apapun itu mie instan, jangan menimbun terlalu berlebihan. Kan kasihan orang-orang ini. Tapi menarik kali itu ya, penimbunan itu juga ada pun. Kita kembali lagi ya, tapi ini menarik soalnya. Nah penimbunan ini kita dianjurkan untuk menyimpan atau menyediakan bahan pangan kita sendiri untuk sampai jangka waktu yang ditentukan gitu. Belum ditentukan. Oh iya belum ditentukan. Dengan sampai kapan selesainya. Nah, secara nggak langsung kita kan juga harusnya menimbun gitu. Nah, apakah kita salah? Termasuk salah gimana? Kalau menyelamatkan diri sendiri, nggak salah. Nggak salah. Itu nggak salah. Tapi secara moral bagaimana? Kan pertanyaannya seperti itu. Secara moral bagaimana? Ya sebenarnya ada miris sebenarnya. Hal-hal tentang penimbunan. Bahkan masker pun harganya segitu, hand sanitizer atau apa lain-lain desinfektan itu. Oh, dengar Mas Indra dan kawan-kawan kemarin habis bikin desinfektan, ya kan? Yo, Ya, yo. Nah,
Ada contoh produknya nggak mas? Habis. Langsung habis. Itu apa? Langsung habis itu dijual atau dibagikan atau gimana tuh? Dibagikan secara gratis. Cuma-cuma. Bikin dari sini. Oh, ini. ternyata masih ada. Terima kasih. Simpanan pribadi. Oh, simpanan pribadi. Nah, ini desinfektan yang teman-teman buat. Nah, kalau tahu ini dari mana ini idenya ini? Kayak gini. Ini buatan dari teman-teman Lawas. Lawas. Jadi teman-teman Lawas punya satu kelompok yang bergerak di pengolahan limbah organik. Tempatnya di mana tuh? Tempatnya? Terawas. Terawas. Oh, oke oke. Dari teman-teman petani berarti. Enggak, teman-teman itu teman-teman yang Yang akan wangi kan? iya maksudnya gitu. Sebenarnya teman-teman yang memang ada di jalan situ ya, jalan tentang pembuatan bawang dan lain-lain gitu. Ya, jadi ini dibuat dari bahan-bahan organik, dari cengkeh, terus Ciri berarti benar-benar dari hak alam gitu. Soalnya kan banyak sekali video-video tutorial, video-video yang lain-lain tentang edukasi yang lain ada di platform itu, salah satu platform YouTube lah. Itu pakai apa namanya, Bipo, pakai bahan kimia. bahan-bahan kimia. Nah, kalau kalian tahu ini 100% organik mas ya, Tapi nggak bisa dibikin sendiri tanpa riset. maksudnya tuh gimana tuh? Yang bisa buat biang dari desinfektan ini adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidangnya. Oh, Jadi nggak bisa dibuat secara ngawur. terus gimana mas bisa sampai bisa dapet ini? Ya jadi ketemu teman lama dan sekarang bergerak di bidang itu, terus dia bikin dan diterapkan di kampungnya, ternyata cukup efisien dan diuji laborat di Malang memang efisien. Jadi diberi satu botol biang dari desinfektan organik dan sedikit belajar tentang organik, terus kita Olah seperti ini, nggak bagi-bagi. ya bisa buat. Berarti ini cuma misalnya satu botol doang tuh pertamanya biangnya, jadinya banyak. Berapa botol kalau tahu? Boleh tahu nggak jadinya? Ini 1:100 satu biang dibanding 100 air. Ya, Saya lah kurang berapa liter? jadi kemarin dapat 25 ml campur jadi 20 liter campur 20 liter 10 liter jadi berapa botol? jadi sekitar 36. 36 botol dan dibagikan secara cuma-cuma. Padahal udah riset ke laboratorium, udah riset dan memang diakui benar-benar efisien ya, efisien. Tapi masnya sampean ini bagian dengan cuma-cuma. Kenapa? Kan bisa jadi ini yang duit, cuan. Ya, Tapi kenapa kok malah memilih untuk dibagikan? Apakah kembali ke moral tadi atau gimana? ya bila cuma berpikir secara kapital ya, semua dijual ya cukup bertentangan dengan moral menurut saya pribadi. Moral kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai apapun itu, apapun Surabaya atau Jawa selalu berbicara tentang gotong royong. Nah, saat-saat seperti ini harusnya kita bergotong royong, terus kan saling menjadi serigala antara manusia. Juga sih. Jadi kita Iyalah, mengedepankan itu selalu benar. Bos Yakuza satu ini selalu benar. Kalau Anda dipotong nanti. Jadi ya memang gitu teman-teman, kita nggak boleh terlalu kapital dalam apapun gitu, hal-hal apapun. Jadi kita harus melihat tentang moralnya dulu, kita melihat tentang kondisi yang ada di masyarakat, bukan atau gimana. Kalau kita mampu ya kita bagi, kalau nggak mampu ya berusaha sampai mampu. Gitu. Kalau nggak mampu berbuat sekecil apapun itu, Nah, bilang tidak bisa berbuat secara skala besar. ya. Setidaknya tetangga sebelah itu tercukupi. Bila tetangga sebelahnya memang sudah tercukupi, ya tetangga sebelahnya lagi. Artinya Sebelahnya lagi. harus peka terhadap yang lingkungan sekitar dulu ya.
kita harus selalu peka dengan terhadap lingkungan sekitar. Itu teman-teman, kita harus peka terhadap lingkungan. Kita tidak boleh introvert terhadap lingkungan. Oke? Ya, ada itu editor. Introvert ya. Datang udah ngopi ya. Waduh guys, Lagu apa ini? Ada lagu. Kita lanjut ke videonya. terus Ada lagu, ada ini sponsor. Ada yang gini. Yalah, saya rasa cukup untuk membahas corona ini, tentang COVID-19. iya, jadi sebenarnya saya juga nggak tahu itu corona. Yang saya tahu corona adalah cerutu dan bir. Bukannya Sesuatu hal yang sangat menyenangkan, minum dingin corona ekstra sambil merokok begitu. kalau kalian nggak tahu tentang cerutu dan corona, kalian bisa lihat video ini. Corona adalah cairan kuning dalam botol Dalam botol yang menyegarkan. itu kencing. Corona ekstra. Corona ekstra. Bukan iklan ya. Kalau kalian mau membeli produknya, gimana mas? Di toko-toko minuman terdekat lokalis. Ya udahlah. Ya, kita lupakan. Yang penting kita tetap ikhtiar tadi itu. Kita lakukan apa yang kita bisa, selagi kita bisa.